Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah salah satu tugas yang diberikan selama masa magang, yakni melakukan rekap pendapat yang diterima di muka ke dalam buku bantu pendapatan diterima di muka, yang kemudian melakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan diterima di muka. Nah, apa sih pendapatan diterima di muka itu? Menurut Warren, pendapatan diterima di muka atau PDD merupakan penerimaan awal atas suatu barang dan jasa yang belum diberikan. Pendapatan diterima di muka ini dicatat sebagai liabilitas yang berubah menjadi pendapatan seiring dengan berjalannya operasional perusahaan. Buku bantu sendiri adalah data terperinci untuk setiap akun yang ada pada buku besar. Nah, buku bantu sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan keakuratan pencatatan. Kenapa sih perlu dilakukan penyesuaian? Penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi salah saji, seperti misal pada laporan laba rugi. Jika pendapatan diterima di muka tidak dilakukan jurnal penyesuaian dan pengakuan, maka pendapatan dan laba bersih akan kurang catat. Begitupun pada laporan posisi keuangan, liabilitas akan lebih catat sedangkan ekuitas akan kurang catat. Nah, proses penyesuaian sendiri dilakukan dengan menjurnal transaksi pengakuan, yakni dengan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Nah, berikut ini adalah template buku bantu untuk melakukan rekap pendapatan diterima di muka. Terdapat 3 lembar pencatatan untuk setiap bulannya. Lembar pertama yakni lembar Januari atau lembar yang digunakan untuk mencatat transaksi. Pada lembar ini, kolom yang perlu diisi adalah kolom nama yang diisi dengan nama akun, kolom penerimaan yang diisi dengan saldo, kolom uraian yang diisi dengan keterangan, lalu kolom tanggal dan nomor bukti sesuai dengan transaksi, jurnal transaksi yang ada, lalu kolom sekolah dan kolom bulan. Kemudian pada lembar kedua yakni lembar rekap, ini berisi jumlah saldo pendapatan diterima di muka pada periode bulan tersebut. Lembar ini terisi secara otomatis berdasarkan lembar Januari atau lembar yang berisi dengan jurnal transaksi sebelumnya. Kemudian lembar ketiga atau lembar saldo yang berisi jumlah saldo pendapatan diterima di muka untuk periode bulan saat ini dan periode sebelumnya. Pada lembar ini, saldo yang harus direklas atau disesuaikan juga akan berjumlah secara otomatis. Nah, pencatatan pada buku bantu tersebut berdasarkan jurnal transaksi untuk akun pendapatan diterima di muka yang ada pada laporan keuangan. Untuk itu, pada laporan keuangan dilakukan filter akun pendapatan diterima di muka terlebih dahulu. Kemudian, data yang diperlukan disalin dan ditempel pada buku bantu. Kemudian untuk kolom sekolah dan kolom bulan diisi sesuai dengan keterangan atau uraian transaksi. Sekolah diisi dengan jenjang pendidikan. Di sini tertulis SD, maka ditulis SD. Kemudian untuk kolom bulan tertera Juli sehingga ditulis 725. Begitupun untuk seluruh transaksi pendapatan diterima di muka lainnya. Nah, agar pencatatan ini dapat terjumlah pada lembar rekap, maka penulisan jenjang pendidikan pada kolom nama harus dihapuskan, sehingga jumlah pendapatan diterima di muka akan terjumlah secara otomatis sesuai dengan bulan, jenjang, dan jenis pendapatan diterima di muka tersebut. Nah, di sini dapat terlihat bahwa jumlah saldo pada rekap dengan jurnal transaksi berjumlah sama. Nah, kemudian pada lembar ketiga yakni lembar saldo akan disajikan saldo pendapatan diterima di muka untuk bulan Januari dan periode sebelumnya. Pada lembar ini juga terlihat saldo yang harus direklas atau disesuaikan. Nah, untuk itu dilakukan jurnal penyesuaian pengakuan pendapatan yakni dengan menjurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka untuk setiap jenjang di setiap bulannya. Dengan mendebit akun pendapatan diterima di muka
untuk saldo yang akan direklas sesuai dengan saldo yang harus dilekas pada buku bantu pendapatan diterima di muka. Kemudian mengkredit akun pendapatan. Untuk klien Novi menggunakan akun infak untuk mengakui pendapatan. Nah, setelah menjurnal, untuk memastikan kesesuaian catatan, jumlah saldo yang ada pada lembar saldo ini disamakan dengan jumlah saldo yang ada pada laporan posisi keuangan. caranya adalah dengan menyalin saldo yang ada pada buku bantu pendapatan diterima di muka ke dalam kolom supervisi yang ada pada laporan posisi keuangan. Jika tidak terdapat selisih, maka pencatatan di buku bantu dan laporan keuangan telah sesuai. Berikut adalah kesan dan pesan saya selama magang di KJ Arif Wahyudi Lukman. Selama masa magang, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga yang dapat meningkatkan keterampilan teoritis maupun praktis saya. Selama 5 bulan, saya banyak terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, mulai dari pembuatan buku bantu hingga pembuatan jurnal transaksi. Selain itu, saya juga terlibat dalam perhitungan pajak PPh 21 serta menerbitkan e-bupot melalui Cortex. Selain itu, selama masa magang, staf KJ Arif Wahyudi Lukman juga senantiasa membantu dan membimbing saya ketika saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada KJ Arif Wahyudi Lukman atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga KJ Arif Wahyudi Lukman semakin sukses ke depannya. Terima kasih.